told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. One, two, three, four, close the door. Gelap nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, channel Helmi Turiza. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sedikit tentang fotografi nih teman-teman. Sudah lama ya saya nggak membahas tentang fotografi. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya pergi ke sebuah acara. Jadi saya diminta untuk mendokumentasikan sebuah acara. Di situ acara ya lumayan penting lah, itu acara sebuah forum, sebuah asosiasi. Jadi saya diminta untuk menjadi kameramen lah di acara itu, menjadi fotografernya. Nah, jadi saya ke sana teman-teman membawa kamera ini nih. Ini adalah kamera andalan saya karena waktu itu posisinya malam hari. Motret di malam hari kita tahu lah ya kan. Saya nggak tahu nih posisi kafenya atau tempat makan yang kita mau berkumpul itu apakah terang, apakah gelap. Jadi saya membawa lampu. Ini adalah lampunya nih yang di atas. Lightingnya ini saya pakai Godox. Dan karena saya takut untuk dinding atau plafon ya kan, biasanya kan kita kalau motret menggunakan seperti ini kan pasti kita pantulkan entah itu di atas ke plafon ataupun ke dinding seperti ini ya teman-teman ya. Dipantulkan ke dinding supaya cahayanya tuh bisa menyebar ke wajah dari objek ya. Nah, jadi karena takut nggak bisa memantulkan kemana-mana, jadi saya menggunakan ini. Ini adalah diffuser lah namanya. Nah, jadi lampunya itu bisa menyebar ya teman-teman, dari ke sini, mau ke samping, mau ke atas, mau ke fotografer juga bisa nih. Nah, jadi di situ ada dilemanya nih teman-teman. Karena tahu sendiri kalau motret malam itu nggak bisa kita hanya mengandalkan segitiga exposure. Karena motret malam, jadi untuk white balance-nya juga udah pasti berubah. Dan juga untuk picture style juga pasti settingannya berubah, karena picture style yang saya punya, yang saya setting itu hanya untuk settingan pada siang hari. Ternyata yang tadinya saya kira siang malam bisa pakai, tapi ternyata pas saya motret malam malah kelihatan seperti mukanya tuh seperti kayak bopeng-bopeng gitu teman-teman, kuning. Nah, jadi di sini saya akan berbagi bagaimana caranya supaya foto kita pada malam hari itu bening dan kita sudah siap dalam kondisi apapun, pada foto apapun, dimanapun, kapanpun. Nah teman-teman, oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi dengan PD-nya menggunakan settingan pada siang hari untuk digunakan pada malam hari teman-teman. Nah, dengan lensanya lagi, lensanya bukan lensa yang sekarang ini ya. Yang waktu itu saya pakai malah lensa 1,8 aperture-nya. Emang untuk motret malam kan emang menggunakan aperture yang besar ya, lebih bagus ya teman-teman. Nah, jadi di situ kesalahannya saya menggunakan white balance yang masih sama dengan settingan yang di siang hari. Nah, itu masalahnya teman-teman. Jadi waktu itu setelah saya melihat hasil fotonya tuh kelihatan ya nggak bagus lah, pokoknya di sini kelihatan kuning-kuning, agak kehitaman gitu kan. Jadi saya langsung berpikir, aduh gimana ya, apakah nanti akan saya rubah pas di editan aja atau gimana. Tapi setelah saya pikir-pikir di situ, langsung aja saya setting di kamera. Ini pasti ada yang sesuatu yang nggak mungkin nggak bisa kita rubah ya teman-teman. Jadi saya setting, coba-coba lagi, saya setting ganti white balance-nya. Jadi white balance yang saya gunakan itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi white balance yang tadinya saya gunakan itu sekitar 4700, itu kelihatan kuning ya teman-teman.
Ditambah lagi suasana kafenya itu lampunya tuh pokoknya di atasnya itu bagian atas itu lampu kuning semua. Nah jadi nggak akan cocok dengan settingan white balance yang saya gunakan. Dan kemudian kita lanjut lagi ke settingan picture stylenya juga teman-teman. Itu nggak bisa kita sembarangan yang settingan siang kita gunakan untuk malam teman-teman. Nah jadi untuk settingan picture stylenya juga saya rubah jadi seperti ini nih teman-teman. Nah untuk awalnya saya setting dengan seperti ini ya teman-teman. Ini menggunakan picture style nomor 3 ya teman-teman. Ini adalah settingan custom yang saya buat sendiri dengan settingan saturasi yang saya buat mentok sampai 7 ya teman-teman. Nah saya buat mentok ke kanan semua nih. Nah dan kemudian saya rubah ke potret nih teman-teman. Jadi saya kembalikan ke settingan awalnya seperti ini, potret dengan format yang lebih halus ya, dengan warna yang tidak terlalu mencolok supaya tidak terganggu dengan warna lampu kuning yang ada di atas kita nih teman-teman. Jadi untuk saturasi dan tonnya jadi seperti itu tadi. Dan kemudian untuk Kelvinnya nih teman-teman, untuk white balance-nya kita menggunakan 3400. Dan kemudian untuk atur suhu warnanya juga saya rubah nih teman-teman, menjadi seperti ini ya, menjadi A2G2. Jadi agak kebiruan dan kemerahan supaya untuk ngelawan warna kuning dari lampu yang ada di atas nih tadi ya teman-teman. Dan untuk settingan akhirnya menjadi seperti ini, 1/60 untuk shutter speed. Kemudian untuk aperture-nya itu saya menggunakan manual, saya menggunakan di 2,2. Dan kemudian untuk ISO-nya 320 nih teman-teman. Nah dari settingan yang saya buat itu terciptalah foto yang lumayan bagus nih teman-teman, yang menurut saya tidak perlu diedit pun udah pasti udah mantep ya teman-teman, dibanding dengan foto awalnya yang aduh bisa dibilang kacau lah ya teman-teman. Nah jadi yang mau saya tegaskan di sini adalah settingan kamera itu tidak bisa digunakan pada siang dan malam hari, karena siang dan malam hari itu sangatlah berbeda. Dan untuk lampunya juga teman-teman, walaupun teman-teman sudah sediakan lighting seperti yang saya bawa, tetap juga harus setting dengan benar-benar ya teman-teman, benar-benar sampai bagus. Dan kemudian setelah mendapatkan settingan yang bagus, oke, let's go, langsung motret. Nah jadi dari pengalaman yang baru saya bagikan kepada teman-teman, itu paling penting begini teman-teman ya, pas saya motret itu hasilnya nggak bagus, itu pokoknya jangan langsung kita berpikir nanti aja kita selesaikan di editan, di proses editing. Jangan ya teman-teman. Kalau bisa sebisa mungkin teman-teman setting lagi sampai ketemu dengan settingan yang pas teman-teman. Nah jadi jika teman-teman udah menemukan settingan yang pas dan kemudian teman-teman jepret dan hasilnya bagus, nah itu nggak perlu diedit lagi juga, udah pasti udah mantap. Apalagi kita tambah sentuhan editing lagi teman-teman, udah dijamin pasti udah langsung bagus ya teman-teman. Nah jadi settingan yang paling utama teman-teman, jangan berpatokan pada edit atau Photoshop ya teman-teman. Nah jadi itu saja dari saya pada kali ini tentang pengalaman saya memotret pada malam hari dengan menggunakan godok seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya Helmi Turiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.